Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Yunita. Selamat sore, Ibu. Ya, terima kasih. Yulita ya, maaf kok Yunita. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya. Maaf, ini cuma satu orang lagi ya. Saya nggak tahu ini kenapa yang lainnya tidak mau bergabung ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti hari ini kita akan fokus untuk membahas tugas yang kemarin sudah Mbak laksanakan. Sekaligus nanti kita akan membedah lagi satu artikel ya. Kemarin kita sudah sampai membuka artikel ya Mbak ya. Sudah Iya, Bu. sempat juga mendownload artikel yang ada di e-learning. Sudah? Yang di e-learning sepertinya belum, Bu. Tapi yang waktu kemarin yang Ibu tampilkan, yang itu kan, Ibu? Ya, itu. Nanti coba saya upload juga di e-learning ya. Saya cek apakah bisa upload contoh artikel lagi. Barangkali bisa spesifik untuk PGSD begitu. Ya. Oke. Jadi untuk kemarin kita sudah bahas ya bahwa apa yang sudah Mbak lakukan di penugasan yang pertama yaitu mengenai apa kemarin ya judulnya ya. Saya agak lupa kemarin. Kemarin judulnya apa ya? Tentang Kemarin judulnya matematika ya, pembelajaran matematika ya, ya, dengan model apa kemarin? Iya, Bu. Kontekstual berbantuan media manipulatif. Oh iya, betul. Media manipulatif ya. Saya rasa kalau dari judul sudah cukup baik begitu ya. Artinya tinggal nanti kita akan lihat bagaimana ketika itu dikembangkan menjadi sebuah kerangka artikel dan juga sudah lengkap menjadi sebuah artikel. Kemarin sudah dibuat kerangkanya ya. Nah, saya akan coba tunjukkan di penugasan yang kedua ini, Mbak kemarin sudah mencoba untuk mana ya? Ya, sebentar. Kemarin Mbak sudah, nah ini ya, mengerjakan tugas. Ini tugas 1 atau tugas 2 ya? Tugas 2 ya, bener. Pastinya 2, Bu. Ya, tugas 2. Ya, tugas 2. Iya, makanya judulnya di sini tugas 2 tapi di sini tugas 1. Oke. Nah, ini tadi saya coba lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi kemarin kita sudah melihat artikel, kemudian sudah membahas juga tentang kutipan. Nah, jadi kemarin ada 2 jenis kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Sudah dapat bukunya dan sudah mendapatkan artikelnya, artinya sudah baik, sudah membaca ya. Nah, kita akan cek kutipan langsung. Sudah tepat ini kutipan langsung. Hanya saja, Mbak, kalau menuliskan kutipan langsung setelah ada tanda kutip ini ya, tanda kutip atau seperti koma di atas itu, ini tidak perlu lagi menggunakan titik seperti ini karena dia sudah dianggap untuk menutup kalimat. Oke, titiknya justru nanti ada di belakang kutipan. Ya, dia dikutip dari mana? Nah, itu titiknya di situ. Oke. Jadi karena itu dianggapnya sudah satu kalimat. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kutipan langsung berarti harusnya sama persis ya dengan yang dikutip ya Mbak ya? Sama persis? Atau mengubah kalimatnya nih kemarin? Kalau kutipan langsung sama persis. Kalau tidak langsung ada parafrasenya, Bu. Oke, parafrase betul. Nah, hanya saja nanti kalau menulis artikel, tolong jangan gunakan kutipan langsung ya. Karena nanti kalau Mbak misalkan, walaupun ini kutipan langsung begini, tapi nanti dengan similarity check ya di e-learning, nanti akan terdeteksi bahwa ini plagiat, padahal bukan. Walaupun dia sudah pakai tanda kutip ya, kutip 2 itu masih tetap dianggap plagiat. Saya harapkan nanti Mbak tetap menggunakan jenis kutipan tidak langsung. Ya, tidak salah, tidak, tapi secara sistem nanti kemungkinan akan terdeteksi bahwa itu adalah mirip dengan punya orang gitu. Jadi saya harap Mbak nanti tidak menggunakan jenis kutipan langsung. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Ya, kalau ini baru belajar nggak apa-apa, tapi nanti kalau sudah untuk digunakan dalam bentuk artikel, ini dihindari aja jenis kutipan langsungnya. Kalau untuk belajar saja, untuk pemahaman nggak apa-apa. Oke, ini
sudah tepat ya untuk menuliskan kutipan langsungnya. Hanya saja ini tadi titik ditaruh di belakang di sini, di belakang nama, kemudian tanda kurung, tanda tutup kurung, kemudian baru titik. Kemudian kutipan tidak langsung, coba kita lihat. Nah, saya mau lihat untuk yang pertama ini ada menurut. Nah, ini ya. Ariana, ini tahunnya 2016. Menurut Ariana, media puzzle membantu siswa. Nah, oke. Tepat, tapi ada sedikit yang kurang tepat. Nah, kalau kita mau menuliskan kutipan tidak langsung, jadi mungkin ini sih sebenarnya style saja ya, atau gaya gitu ya. Ini tidak salah, tapi juga kalau yang terbaru sekarang sudah menghindari kata menurut ya. Ariana, jadi ini kata menurutnya ini dihapus. Jadi kurang elegan gitulah ya. Kalau kita bicarakan di sini, ini kata mana nih? Saya akan cross. Nah, ini nih. Kata menurut ini kalau bisa dihapus ya. Jadi Ariana menyatakan gitu. Nah, ya, tuliskan di sini menyatakan. Nah, Ariana dalam kurung 2016 menyatakan bahwa media puzzle itu membantu siswa untuk bisa media puzzle membantu siswa memahami pembagian karena menyajikan konsep abstrak secara visual dan konkret. Titik. Ya. Artinya ini ada parafrase. Nah, kemudian artikel yang kedua, Farhana. Nah, DKK. Saya tidak tahu, mungkin kalau secara bahasa Indonesia, di artikel bahasa Indonesia maupun di buku-buku, masih menggunakan DKK. Tapi kalau secara aturan internasional, ini sudah tidak berlaku ya. Artinya kita sudah tidak menggunakan kata DKK. Oke. Nah, Mbak kan sudah pakai Mendeley ya? Sudah pakai Mendeley kan? Sudah, Ibu. Sudah. Kalau Mbak pakai Mendeley, ini cara ngeditnya gimana bisa muncul DKK ini ya? Iya, Ibu. Itu masih manual, Bu. Tapi ketika pakai Mendeley menjadi Farhana et al. Iya betul, memang. Ya benar et al. Ya. Jadi walaupun kita menulis dalam bahasa Indonesia, tapi kita gunakan kaidah gaya selingkungnya internasional. Jadi ya sudah et al saja. Ya. Menurut saya ya benar begitu ya. Memang kadang UT masih menggunakan versi yang lama sekali. Tapi kalau kita gunakan aturan internasional dan sudah pakai Mendeley berarti et al. Nah, kalau et al berarti Mbak Yulita harus memasukkan semua nama. Ini kan bukan hanya Farhana saja kan? Ada banyak nama kan? Betul? Iya. Betul. Oke. Maka nanti namanya semuanya dimasukkan dan jangan lupa dibalik ya. Misalkan Yulita Turengan, maka Turengan dulu baru Yulita ya. Ini konteksnya kita sudah menulis artikel secara ilmiah. Memang seperti itu. Mau berapapun nama penulisnya tuliskan semua. Biasanya kalau Mendeley otomatis nanti penulisannya kalau dia terlalu banyak maka akan persingkat dengan et al ya. Seperti itu cara pengutipan. Jadi di sini dimasukkan semua Farhana et al baru diedit gitu ya. Farhananya dikeluarkan. Oke. Farhana mengemukakan. Nah, yang ini sudah tepat, Mbak. Yang ini menurut saya sudah tepat ya daripada yang pertama tadi. Gaya penulisannya masih agak kurang tepat begitu ya. Ini diganti et al ya. Kita tuliskan di sini et al. Nah, seperti ini. Memang et al ya sudah dari Mendeley et al ya. Oke. Kemudian sebentar. Nah, kemudian artikel yang ketiga Mulyana. Nah, ini Mulyani et al. Mulyani DKK ini juga ya. Nanti tolong yang seperti ini dihapuskan. Kenapa nih tadi? Kita mau pakai mana tadi? Cross out ya, maaf. Nah, mengemukakan bahwa model pembelajaran React sebentar Mbak, kenapa model pembelajaran React ya? Model pembelajaran REACT ini apakah model Mbak yang Mbak gunakan? Tidak, Ibu, tapi dia
ada kombinasinya Ibu. Kombinasi punya Mbak apa sih? Saya yang tugas 1 belum sempat baca judul lengkapnya. Kira-kira nanti hubungannya model pembelajaran RIACT atau RIAC ini dengan media media yang akan Mbak gunakan seperti apa? Seperti media manipulatif Bu. Jadi ada dengan menggunakan media yang konkret itu dapat meningkatkan penguasaan siswa Bu. Oh, yang diambil ini hanya media konkretnya. Iya Bu. Oh, oke. Karena saya menggunakan media manipulatif. Nah, yang Mbak gunakan itu media manipulatif dengan model pembelajaran apa? Model pembelajarannya ada? Model pembelajarannya? Halo, Ibu. Ya? Halo? Ya. Ya. Ya, judul. Ya, Bu, bagaimana, Bu? Ya, model pembelajaran yang Mbak gunakan apa? Halo? Halo? Halo, Ibu. Oke. Ya, maaf Ibu. Mungkin jaringan Ibu. Ya, saya nggak tahu nih jaringan saya atau Ya. jaringan Mbak ya. Karena kita cuma berdua di sini. Iya, Bu. Model pembelajaran yang Mbak Bagaimana, gunakan Ibu? apa? Model pembelajaran Mbak? Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan benda nyata, Bu. Pembelajaran berbasis alat peraga. Model pembelajaran berbasis alat peraga ada ya? Oke, baik. Artinya itu nanti juga perlu dicarikan referensi ilmiahnya. Model pembelajaran berbasis alat peraga itu yang seperti apa? Begitu. Karena kalau selama ini model pembelajaran inovatif itu kan ada banyak ya. Nanti baru berbantuan media apa begitu ya. Misalkan APE, alat pembelajaran edukatifnya seperti apa ya. Kemudian kalau ada media, apakah medianya itu realia, realistis, kemudian itu medianya berbasis IT atau media yang seperti apa. Nah, artinya model ini harus ada karena dia adalah sintaks pembelajarannya, ya, urutan-urutan langkah-langkahnya. Bisa dipahami ya? Seperti misalkan kalau sekarang kita di kurikulum masih kurikulum K13 kemarin ya, K13 kemarin itu mengusung yang namanya pembelajaran berbasis student center. Ya, student center learning. Nah, kemudian kemarin ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka kemarin berbasisnya adalah pendekatan berdiferensiasi. Nah, artinya di dalam model pembelajaran ataupun pendekatan di situ ada karakteristik baik itu materi, peserta didik gitu ya, yang harus dicapai. Nah, maka sesuaikan dengan itu. Kita tidak bisa menggunakan sembarang model pembelajaran untuk sembarang materi karena tidak akan match begitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Oke, jadi tolong nanti carikan referensi dari model pembelajaran yang tadi Mbak pilih itu harus muncul nanti di dalam artikel gitu. Karena itu yang justru model pembelajaran itu yang pokok. Baru berbantuan media manipulatifnya ya, itu juga menjadi tambahan gitu. Artinya kombinasi antara itu model dengan media manipulatif menjadi satu kombinasi yang bagus untuk bisa jadi menjadikan media lebih konkret. Kalau medianya konkret artinya materi menjadi lebih konkret ya. Kemudian pemahaman siswa akan meningkat misalkan gitu. Karena apa? Karena dengan begitu kan ini menjadi indikator yang bisa diukur nih.
kalau kita bicara PTK pasti ada indikatornya kan, ya. Peningkatannya seperti apa kan itu yang harus terukur. Ya, begitu ya. Baik, Ibu. Ya, karena tadi sepertinya saya belum lihat nih model pembelajaran yang Mbak mau pakai yang mana gitu. Baru lebih ke media-media gitu ya. Oke, ya. Sejauh ini sih untuk referensinya sudah. Hanya saja saya pengen nanti ketika Mbak menuliskan artikel lebih masuk lagi ya, sehingga penulisannya lebih efektif. Oke. Sebentar, saya akan bukakan contoh artikel lagi. Kemarin, sebentar. Mana kita sudah buka yang mana ya? Oke. Sebentar. Sebentar ya. Nanti saya juga akan memasukkan materi-materi. Saya punya beberapa materi ya, mungkin nanti bisa digunakan. Sebentar, mana ya? Bisa dipakai nanti. Nah, ini oke. Saya akan coba bukakan ini. Ini contohnya, contoh artikel. Nah, oke. Nah, ya. Saya akan bukakan sebentar. Ya. Screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Oke. Baik. Ini pengantar, nanti saya akan masukkan coba di pembelajaran ke-6 ya, untuk tambahan. Ya. Ya, kalau kita mau bicara tentang karya tulis ilmiah, kemarin kita sudah bahas ya, apa itu karya tulis ilmiah, kemudian dasar-dasarnya sampai pengutipan. Nah, yang perlu diperhatikan, yang pertama kalau kita menulis, sebelum kita beneran menulis, yang pertama adalah cari ide. Mbak sudah dapat nih, ya sudah dapat topiknya. Bukan judul, tapi topik. Karena judul itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Bahkan nanti di akhir saya minta diubah sedikit konteks judulnya, nggak ada masalah. Ya, tata letak kalimat kata dalam judul itu masih bisa berubah-ubah ya. Tapi idenya masih tetap sama. Nah, itu. Kemudian mungkin karena sudah dilakukan, maka instrumen dan pengumpulan datanya sudah dilakukan juga ya. Sudah kan? Sudah pernah PTK-nya kan? Berarti ini tinggal kita tuangkan dalam bentuk artikel ilmiah gitu ya. Oke, kalau itu Bu. Sudah berarti sudah dianalisis juga. Saya akan masuk ke sini aja kalau itu. Nah, ini aja ke penulisan artikel ilmiah. Oke. Nah, jadi artikel ilmiah itu kemarin kita sudah buka dan kita sudah pelajari bahwa artikel ilmiah harus merupakan hasil pemikiran ilmiah, logis, kritis ya, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan isinya, bahkan mungkin dari empirisme, artinya kita pengamatan secara langsung ataupun hasil berpikir secara logis. Nah, kemudian tulisannya itu argumentatif atau maksudnya ada alasan-alasan atau dasar ilmiah yang pasti seperti kutipan-kutipan yang tadi Mbak sudah berikan. Nah,
dasar-dasar argumentasi ini tentu saja merupakan kajian teori. Semakin banyak Mbak mengutip dan harus semakin semakin relevan dengan topik atau judul yang Mbak angkat, akan semakin memperkuat, memberikan argumentasi yang menguatkan atau reasoning dari artikel yang Mbak susun, ya. Kemudian hasil dari penelitian, ya, yang sudah Anda lakukan kemudian dituangkan dalam artikel ilmiah ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kemarin mungkin di PTK bagaimana sih cara mengumpulkan idenya, mengumpulkan datanya. Sudah dibuat instrumennya waktu itu, ya. Instrumen itu harus sudah divalidasi, ya. Setidaknya secara logis dia benar, ya. Jadi itu validitas logisnya. Kemudian baru bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Artinya hasil yang kita peroleh itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Atau kalau bukan validitas dari instrumennya, kita nanti pakai metode triangulasi. Ya, metode triangulasi dengan misalkan teknik pengumpulan datanya ada observasi, ada wawancara, gitu ya. Kemudian ada dokumentasi. Artinya ada metode atau teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Atau teknik atau sumber data. Misalkan yang diwawancarai orangnya ada 4. Dari 4 orang ini kita cross check, sama nggak hasilnya? Nah, itu namanya triangulasi sumber data. Nah, itu terkait dengan hasil. Nah, kemudian tulisan berasal dari ide atau gagasan seseorang atau beberapa orang. Nah, kalau dari sini berarti dari ide Mbak. Saya dan kemarin tutor pengampu PTK itu adalah orang yang membantu untuk melakukan pembimbingan. Idenya dari Anda, tapi saya atau kami membantu untuk membenahi ide itu sehingga menjadi sebuah tulisan yang ilmiah gitu ya. Oke. Nanti kita akan cek. Nah, ini contoh jurnal, tapi saya menggunakan jurnal untuk PAUD ya. Tapi mirip kok, PAUD, PGSD, atau jurnal yang lainnya sama saja. Intinya adalah kita ke pendidikan, gitu kan. Misalkan ini, nah kita akan lihat. Karena tulisan seseorang itu akan dibaca banyak orang, dikutip, dan menjadi inspirasi bagi penelitian lain, maka sebaiknya ya artikel Anda itu benar-benar matang ya dan layak untuk dibaca orang ya. Itu tujuan dari artikel nanti dipublikasikan. Nah, publikasinya di mana? Nanti di punyanya si Rama atau Sinta ya, karena untuk S1-nya UT seperti itu. Oke. Nah, ini sudah dikutip. Nah, jadi artikel ini punyanya si Wipin Yulianingsih ini sudah dikutip sebanyak 123 kali. Nah, itu adalah kebanggaan bagi seorang penulis ketika apa yang dia sudah lakukan, penelitiannya itu memberikan dampak atau impact. Bagaimana dampaknya? Ya tentu saja dengan cara, kalau kita secara ilmiah ya dia dikutip sebanyak mungkin. Oke. Dan menginspirasi gitu ya. Kemudian bagaimana proses penerbitan artikel? Kita akan skip karena Anda nanti tidak melakukan proses ini, hanya menulis kemudian dimasukkan ke penugasan ya. Tapi kalau secara umum prosesnya itu mulai dari submit ya, kemudian yang kedua nanti akan dicek oleh editor, ketiga direview oleh pakar, keempat nanti baru diterima. Oke. Nah, sistematikanya kemarin kita juga sudah buka ya. Jadi kalau terkait dengan sistematika, gaya tulis menulis itu adalah tata cara atau aturan ketika kita akan menulis sebuah artikel ilmiah sesuai kaidah yang ada ya. Ada panduannya. Nah, jadi panduan penulisan secara garis besar itu ada, maka nanti ikuti kaidah itu. Kalau UT kita menggunakan kaidah yang secara umum saja ya. Jadi bagian-bagiannya ada judul, kemudian identitas penulis mulai dari nama, kemudian nanti ada afiliasi, email, kemudian ada abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kata kunci atau keyword, kemudian ada pendahuluan, ya.
ada metodologi penelitian, kemudian ada hasil dan analisis, hasil dan analisis data, hasil dan pembahasan, hasil dan analisis, hasil dan pembahasan. Nih, salah ketik. Nah, oke, hasil dan pembahasan ya. Jadi dari metode penelitian, nanti kita akan ke hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, kemudian penghargaan atau ucapan terima kasih. Ini kalau ada, kalau tidak pun tidak wajib. Biasanya ucapan terima kasih itu disampaikan kalau artikel Anda itu ditulis dari hasil luaran penelitian yang didanai. Jadi kalau skripsi, tesis, atau disertasi tidak didanai, tidak perlu ada penghargaan ini. Ya, walaupun dibantu oleh pembimbing, dosen, dan lain sebagainya, nggak perlu, ya, tidak perlu ada ucapan itu karena tidak didanai. Kemudian nomor 10 ada referensi, ya, berarti daftar pustaka. Kemudian 11 kadang ada lampiran, mungkin instrumen mau dicantumkan silahkan ya. Tapi ini tidak wajib. Yang wajib itu nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Nomor 9 skip. Oke, boleh di skip. Nah, oke, mulai dari judul kita belajar lagi ya. Kita buka lagi. Kemarin kita sudah sempat mempelajari tentang artikel juga. Ini judul. Nah, judul harus ditulis seefektif mungkin. Kalimatnya tidak boleh berbelit-belit dan harus menunjukkan, merepresentasikan isi dari artikel tersebut, ya. Dan menarik atau eye catching, kemarin sudah bahas ya. Jadi apa sih judul yang menarik gitu? Itu bisa kita ubah dan tidak ada masalah dengan itu. Maka judul itu masih kita bisa ganti nanti, tapi kalau ide nggak bisa ya. Kemudian ini adalah identitas penulis ya. Rata-rata biasanya identitas itu ada nama, kemudian nanti ada afiliasi, ada email. Kadang ada yang menuliskan, ada yang tidak. Tapi lebih baik nanti bawahnya ada email ya. Kemudian abstrak nih ya, kemarin ada abstrak. Ini adalah ringkasan. Kapan abstrak dituliskan? Kemarin kita sudah bahas bahwa abstrak itu dituliskannya setelah artikel selesai ditulis ya, jangan kebalik. Abstrak itu kalau bisa di belakangan tulisnya. Ya, kita kasih space dulu ya. Isinya apa? Mulai dari pendahuluan, nanti 1 sampai 2 kalimat, kemudian nanti ada tujuan penelitian harus ada ya di dalam abstrak. Metodenya bagaimana, hasilnya seperti apa, sampai dengan kesimpulan atau dampak. Oke. Biasanya maksimal 150 kata. Nggak usah terlalu panjang. 150 kata maksimal segitulah ya, 150 sampai 200 itu sudah cukup panjang gitu. Kemudian bawahnya ada kata kunci. Nah, kalau kata kunci itu adalah kata atau frasa. Ya, boleh kata, boleh frasa. Tadi misalkan ada media manipulatif. Nah, itu boleh. Berarti nanti kata kuncinya adalah frase, ya, bukan kata tapi frase. Dan ini dituliskan nah, ini belum baku nih. Harusnya urut abjad ya. Jadi ini P, M, P. Nah, harusnya kan berarti M, P dan P dulu. P lagi gitu ya. Kalau bisa dibuat abjad ya atau alfabetis. Kemudian, nah, ini masuk ke pendahuluan. Nah, nanti Mbak akan memunculkan banyak sekali kutipan kalau di artikel ilmiah itu di bagian pendahuluan, kemudian mungkin nanti di bagian metode juga ada, kemudian di hasil dan pembahasan. Nah, tentu saja menulis itu kan tentang seni ya. Menurut saya seni itu adalah gaya, stylenya orang itu beda-beda. Nah, dan saya tidak akan menyalahkan, apalagi orang yang baru pertama kali nulis mungkin kalimatnya masih kurang enak dibaca. Tapi itu tidak masalah. Yang penting apa yang Anda akan sampaikan itu bisa sampai ke pembaca. Nah, itu adalah tulisan yang benar. Tapi karena kita di sini sedang menulis tulisan ilmiah ya atau karya tulis ilmiah, maka hindari kalimat verbal. Kalimat verbal itu seolah-olah
itu hasil dari ngomong gitu loh ya. Beda, nanti kelihatan banget bedanya. Jadi karena mungkin kita kebiasaan itu kan ngomong, berucap gitu ya. Biasanya itu akan dituangkan begitu saja dalam tulisan. Biasanya kalau seperti itu akan kurang efektif. Artinya kalimatnya itu bolak-balik atau bahkan kecenderungannya dia terlalu berlebihan ya. Jadi terlalu berlebihan. Nah, itu nanti akan kelihatan. Saya akan baca nanti kalau sudah jadi artikel, oh ini kalimatnya bagaimana ya. Tentu saja menulis kalimat harus memperhatikan EYD, oke, ejaan yang disempurnakan. Kemudian juga memperhatikan subjeknya, predikat, objek dan keterangan. Setidaknya ada subjek dan predikat deh ya. Jangan ngasal ya. Kemudian memperhatikan kata depan ya, kata sambung, mana kata yang boleh ada di depan, mana yang tidak boleh. Kemudian pemenggalan kalimat, frasenya seperti apa gitu ya. Itu harus diperhatikan. Karena kita mau menulis sebuah tulisan ilmiah. Ya, bukan novel, beda. Novel itu kan bahasanya bahasa ucap ya, bahasa verbal. Tapi kalau bahasa untuk karya tulis ilmiah, kecuali Mbak nanti ada hasil wawancara, kemudian hasil wawancaranya pengen dituangkan di dalam artikel, oh itu boleh banget. Nanti menggunakan tanda kutip. Nah ini hasil dari rekaman wawancara di mau disampaikan, nah, itu boleh. Tapi kalau di pendahuluan hindarilah ya kita menggunakan kutipan secara langsung, dan kita hindari juga menggunakan kalimat yang verbal gitu ya, ucapan. Oke. Kemudian isi dari pendahuluan itu permasalahan ya atau latar belakang masalah yang akan dibahas. Harus ditulis secara urut, jelas dan terperinci. Oh ya, saya mau menjelaskan cara menuliskan pendahuluan, Mbak. Nanti bentuknya itu seperti segitiga terbalik. Ada gambaran nggak segitiga terbalik itu seperti apa? Ada gambaran segitiga terbalik? Sebentar, saya carikan shape-nya dulu ya, segitiga kebalik. Gini. Saya akan rotate dulu. Nah. Kebalik dong. Bentar. Enggak deh. Nah, gini ya. Oke. Nah. Ya. Kelihatan ya segitiga terbalik ya. Kenapa Mbak? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa segitiganya terbalik? Segitiga terbalik itu maksudnya bagaimana? Jadi, gimana? Dari masalahnya yang dari yang besar sampai ke bawah, Bu. Nah, jadi, betul. Ya, iya, kalau di bahasa Indonesia berarti dia adalah logikanya deduktif ya, kalimatnya deduktif. Jadi dari umum ke khusus. Jadi dari sesuatu yang sifatnya umum, general, semakin spesifik sesuai dengan topik yang Anda ambil. Gitu. Jadi nggak bolak-balik. Nah, itulah fungsinya kerangka ketika menulis sebuah artikel ilmiah. Fungsinya di situ. Apa ya? Saya mau nulis yang umum itu apa? Jangan yang terlalu umum banget. Ya, konteksnya sesuaikan dengan artikel Anda. Misalkan pemahaman, begitu kan? Terkait dengan pemahaman. Kalau saya mau bicara tentang pemahaman, bisa nggak saya kaitkan dengan keterampilan abad 21? Bahwa di keterampilan abad 21 atau misalkan hasil dari TIMSS. Ya, TIMSS itu Trends in Mathematics and Science ya. Nah, ternyata Indonesia itu menempati peringkat bawah, 5 terbawah gitu kan. Nah, itu secara general banget. Nah, dari fakta yang Anda cari dari referensi, entah itu artikel atau buku, kita suguhkan fakta. Nah, itu kan umum sekali. Ternyata kemampuan matematikanya sangat rendah sekali anak Indonesia itu, gitu kan.
baru nanti kita akan memulai hal-hal yang lebih spesifik lagi. Jadi dari atas sifatnya general seperti ini, kemudian semakin ke bawah semakin mengerucut. Begitu ya, itu cara menuliskan pendahuluan yang baik. Nah, jadi tidak naik bolak-balik gitu. Ya, jadi dari umum ke khusus, khusus umum lagi, umum khusus lagi, ya itu nggak benar cara menuliskannya seperti itu. Nah, agar lebih tertata, maka perlu kerangka. Nah, di bagian pendahuluan itu setidaknya memuat ini. Ada latar belakang permasalahan. Mana tadi? Maaf. Setidaknya ada yang namanya latar belakang, gap analysis, novelty, urgensi penelitian, dan tujuan penelitian. Nah, kalau kita bicara tentang latar belakang, berarti apa yang melatar belakangi kita melakukan penelitian itu, ya. Melatar belakangi itu bisa nanti menjadi urgensi juga bisa ya. Jadi kenapa sih saya harus melakukan itu? Nah, PTK, kalau PTK maka permasalahannya justru adalah permasalahan yang muncul di kelas, kan gitu. Permasalahannya adalah anak di kelas ini, tahun ajaran ini ternyata pada materi tertentu dia mengalami kesulitan. Ya, tentu saja ini adalah sebuah urgensi penelitian yang bisa menjadi latar belakang permasalahan. Ya. Nah, kemudian gap analisis. Nah, kita akan buka dulu nih latar belakang ya. Alasan pemilihan judul dan diberikan argumentasi, fakta gitu ya. Masalah tersebut apa? Kemudian agar penelitian itu fokus dan tidak terlalu meluas, perlu teman-teman nanti menyusun batasan permasalahan. Jadi fokusnya adalah media, misalkan PTK dengan model pembelajaran A, dengan media tertentu gitu ya. Maka ya udah di situ saja untuk membangun pada materi ini sudah ya. Jadi tidak terlalu kemana-mana. Kemudian, nah ini gap analysis dan juga novelty. Analisis gap atau gap analysis itu adalah kesenjangan, ya. Analisis kesenjangan. Kesenjangan itu apa? Kesenjangan itu adalah ya masalah, ya. Untuk membandingkan penelitian kita dengan penelitian relevan yang lainnya. Misalkan ada banyak penelitian dari artikel-artikel terdahulu ya. Bukannya adalah artikel penelitian karena bedakan antara artikel penelitian dengan artikel hasil kajian. Artikel penelitian berarti dia metodologinya jelas. Tapi kalau hasil kajian biasanya dia hanya mengkaji. Jadi nanti kalau teman-teman nyari artikel harus dipastikan dulu itu hasil penelitian atau hanya hasil kajian teoritis ya. Nah, bandingkan ternyata seperti tadi misalkan metode REACT kemudian dikombinasikan dengan media pembelajaran konkret, ternyata dia bisa meningkatkan pemahaman ya. Yang ini sudah, nah ada nggak dengan model tertentu dengan media bantuan yang sama persis dengan Anda sudah ada atau belum? Kalau belum ada, berarti itu adalah kebaharuan atau novelty ya. Jadi ini loh kebaruan dari penelitian saya ya. Atau bisa juga misalkan materi yang sama itu sudah pernah diteliti, tapi ternyata medianya berbeda. Atau media yang sama digunakan pada materi berbeda. Itu sudah sebuah kebaruan. Nah, itu kita tuliskan di bagian pendahuluan. Next, kita masuk ke urgensi. Nah, penting atau tidaknya penelitian itu untuk dilakukan? Layak atau tidak sih penelitian itu diteliti? Nah, jadi terkait dengan kelayaan, teman-teman, tidak semua masalah itu layak untuk diteliti. Ya, sedalam apa permasalahan itu? Kita nanti mau pakai metode apa, gitu ya? Apakah data yang kita kumpulkan nanti cukup untuk memberikan argumentasi gitu ya secara logis. Nah, itu yang membangun permasalahan itu layak atau tidak untuk diteliti dan seberapa penting dia diteliti. Berarti kalau kita bicara tentang urgensi, kita akan membandingkan kenyataan realitanya dengan harapan.
harapannya misalkan pembelajaran di abad 21 ini bukan lagi sekedar matematika hitungan basic gitu kan, sudah sampai yang lonjakannya tinggi. Nah, kalau yang basic aja anak-anak belum bisa, belum menguasai 100%, maka mustahil mereka bisa menggunakan operasi hitung yang lebih tinggi kan gitu ya. Jadi misalkan penjumlahan, kemudian pembagian, perkalian aja mereka nggak paham, bagaimana akan menggunakan fungsi matematika yang lebih sulit lagi nantinya. Gitu. Itu urgensi. Jadi ternyata ada masalah nih. Masalah itu kita bandingkan antara realita dengan keadaan ideal. Idealnya kemampuan anak-anak itu tinggi, ya, tapi ternyata tidak. Nah, ini kalau bisa untuk urgensi ini selain kita carikan dari keadaan realnya di lapangan, ya, boleh juga kita carikan dari hasil penelitian atau dari sumber-sumber tertentu yang mematok standar. Nah, mematok standar itu apa? Misalkan seharusnya KKM atau kriteria ketuntasan minimal itu untuk matematika sekian. Tapi realitanya di lapangan di kelas A mereka baru sekian nih yang bisa melebihi KKM. Nah, berarti kan itu sebuah masalah. Urgent dong itu untuk ditingkatkan. Ya, karena apa? Karena Indonesia itu sudah pengen, apalagi di abad 21 ini kita bukan sekedar hitungan dasar lagi ya. Sekarang algoritma kita sudah sampai ke tingkat lanjut kan gitu ya. Jadi matematika yang dasar itu harus dikuasai. Ya. Kemudian jangan lupa di bagian pendahuluan munculkan tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian biasanya ada di kalimat paling bawah dari paragraf yang ada di pendahuluan. Kemudian metode penelitian. Nah, metodologi atau metode sama saja. Ini adalah tata cara Anda melakukan penelitian. Nah, kalau PTK berarti uraikan PTK-nya versi siapa, ya, urut-urutannya atau prosedur penelitiannya bagaimana, siapa partisipannya, ya, atau subjek dan objeknya siapa. Kemudian juga lokasi penelitiannya di mana. Jangan lupa, apalagi PTK ini penting banget. Sampai dengan nanti kelas A, B, C di tahun pelajaran kapan, pengumpulan datanya kapan, gitu ya, setting penelitiannya di mana, itu semua harus diungkapkan. PTK tuh rinci banget karena beda orang nanti hasilnya atau beda orang beda kelas itu biasanya hasilnya kan beda ya. Nah, seperti itu. Jadi secara metodologi diungkapkan semua ya. Kalau bisa bahkan di bagian metodologi itu nanti ada diagram alir dari prosedur penelitian Anda. Misalkan PTK ya, langkah 1 ngapain, langkah 2 jadi berapa siklus misalkan. Nah, itu di metode munculkan. Kemudian instrumennya juga, instrumen pengumpulan data. Jangan lupa ya instrumennya. Kemudian juga terkait dengan indikator. Karena indikator ini penting kalau di PTK. Kenapa? Indikator keberhasilan pembelajaran atau indikator penelitian atau indikator keberhasilan indikator keberhasilan penelitian misalkan atau indikator keberhasilan PTK. Nah, intinya indikator itu adalah sesuatu yang harus dicapai. Ya, kalau belum sampai standar itu, belum memenuhi indikator itu, berarti saya harus lanjut siklusnya. Ya, kalau sudah, saya akan hentikan siklusnya. Kan gitu. Jadi silakan nanti coba di istilahnya semuanya itu tadi yang saya sampaikan bagian metode dijabarkan semua. Ya. Oke, nah ini ya. Ada lokasi, waktu, sampel, atau objek penelitian, tekniknya bagaimana. Kalau ada teknik sampling, kemudian instrumen, prosedur penelitian, lengkaplah pokoknya. Sebelum kita ke hasilan pembahasan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjutkan, karena ini agak panjang memang ya, bagian hasil pembahasan nanti. Halo? Iya, Bu. Ya,
sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan sama dengan metode? Kalau dari saya Bu sudah cukup paham. Oke, baik. Satunya Ya. siapa lagi ya tadi yang baru join ya? Sebentar, saya matikan. Bu Nursima. Siapa nih? Oh ya, Bu Nursima, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Mohon maaf Bu, Ya, ya sebelumnya berhubung karena jaringan jadi saya baru masuk Bu. ya tidak apa-apa. Tapi tapi di sini Bu saya ini kurang paham mengenai karir berhubung karena saya ini tidak punya modul Bu. Saya jurusan PGSD, tapi disuruh ikut karir juga Bu. Iya, memang PGSD ambil karir loh ya. Semua jurusan PGSD, maksudnya bagaimana? Nggak dapat modul? Iya, nggak dapat modul. Oh, oke. Tapi kan Kalinya ikut tutan di ya? semester 8, tapi di semester 8 itu modulnya tidak ada karir. Oh, modulnya Jadi yang saya agak khusus bingung. karir tidak ada? Iya. Oke, kalau tidak ada berarti ikuti saja semua kegiatan pembelajaran di tutorial ya, di e-learning. Materi-materinya silakan di-download, dibaca lagi. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Sudah cukup lengkap sih. Untuk tugas 1 dan 2 sudah dikerjakan belum ya? Saya coba cek dulu ya, Bu Nusma. Sebentar. Ini kok e-learning. Kalau tugas 1, tugas 2 itu sudah di-upload, Bu. Sudah ya, coba saya sambil koreksi, Bu. Judulnya apa, Bu, kemarin? Yang sudah Upaya meningkatkan. Sebentar, Bu. Sebentar, karena ini e-learning saya kok gangguannya. Sebentar. Judulnya apa? Sebentar, Bu. Iya, silakan. Boleh sambil dibuka. Saya juga sambil buka ya. Karena e-learning saya agak nge-lag ini. Bentar. Kita belajar 2 ya. Wah, gangguan. Nggak bisa ini, Mbak. Sebentar ya. Suara saya apakah keputus-putus? Iya, Bu. Saya itu jaringannya kurang bagus, Bu. Jadi Oh, di tempatnya Bu Nursima ya. Oh, ini e-learning nggak bisa dibuka. Maaf. Aduh, kenapa ini? Sering gitu ya begini. Oke. Ya, silakan disampaikan aja Bu judulnya. Karena e-learningnya saya nggak bisa buka ini. upaya meningkatkan kemampuan belajar matematika kelas 5 SD melalui penerapan metode pembelajaran real and practice. Real and practice. Oke, real and practice. Model pembelajaran real and practice. Oke. Matematika tadi ya? Iya. Ini sudah dilakukan belum, Bu? Artinya dulu di mata kuliah PTK sudah belum? Atau PKP sudah belum? Iya, saya sudah pernah buat, Bu. Di mata kuliah apa? PKP. PKP baru semester ini kan? Atau sudah pernah? Bu, saya ini sudah selesai mata kuliahnya, tapi disuruh ikut karir baru bisa. Oh, baru bisa ambil. Oh, iya. Dulu sudah pernah karir? Belum? Saya belum pernah ikut karir di semester 8, bukan saya sudah bilang saya semester 8 tidak ada modulnya karir, jadi mata kuliah saya itu memang belum ada karir pas cek LKM. Karirnya itu PI, jadi disuruh registrasi, Bu. Oke. Ya. Tapi di saya sudah terdaftar, artinya semoga ke sistem pusat untuk KRS-annya juga aman ya. Karena kalau di saya kan hanya saya taunya ada peserta, saya nggak tahu keluhan KRS atau ambil kelas yang mana, saya nggak paham ya. Oke. Jadi terkait dengan ini, kalau tadi judulnya seperti itu dan sudah dilakukan, berarti kan sudah pernah dibahas ya. Kalau punyanya Mbak Yulita kan itu luaran dari mata kuliah PTK. Kalau Bu Nursima berarti keluaran dari mata kuliah PKP ya.
artinya kan sudah ada data yang sudah dihasilkan begitu ya, hasilnya sudah ada, berarti saya oke saja, menurut saya topiknya oke. Nah, tinggal nanti kita akan mengelola itu, apakah layak tidak nanti artikel yang Anda buat itu begitu ya, nanti dengan kalimatnya, kemudian struktur penulisannya seperti apa, gaya bahasanya Anda penulisannya sudah benar atau belum, itu tinggal dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah ya. Jadi Bu Nursima sudah bisa menyimak web kita yang pertama belum Bu? Saya sudah cantumkan linknya kemarin di aktivitas belajar 2 kalau nggak salah ya. Iya, Sudah. Kemarin saya coba masuk ya Bu, tapi jaringannya di UT Menstansen terus Bu, bukan, sampai malam. Bukan. Itu ada YouTube-nya Bu. Saya sudah cantumkan hasil kemarin, kan saya cuma dengan Mbak Yulita. Kemudian hasil rekamannya saya masukkan di YouTube. Sudah ditonton belum? Ada enggak? Nanti dicek ya. Iya Bu, iya. Oke. Ya, kemarin kita membahas juga tentang artikel sama seperti hari ini. Tapi memang kurang mendalam. Kalau yang ini saya akan berikan beberapa contoh lagi. Ya, Bu Nursima, kalau terkait dengan judul nanti masih bisa digonta-ganti. Tapi intinya, topiknya adalah pembelajaran real dan praktis ya. Nah, berarti nanti Bu Nursima perlu mencari artikel-artikel jurnal maupun buku yang relevan, mutakhir, dan memadai. Relevan itu artinya berarti sesuai dengan topik yang mau dibahas. Mutakhir berarti 5-10 tahun terakhir ya. Kemudian memadai itu artinya cukup. Cukup itu dalam artian tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak ya. Berapa? Ya minimal kalau di UT ada 10 ya. 10 referensi, 5 dari buku, 5 dari artikel. Atau seperti kemarin Mbak Yulita Bu, saya kesulitan mencari buku, kebanyakan artikel, boleh. Nah, tetapi buku pun tetap dibutuhkan, apalagi untuk PTK. Ya. Kalau Bu Nursima dengan topik tadi, topik penelitian yang diangkat, itu metode penelitiannya apa Bu? PTK kah, kuantitatif kah, atau kualitatif? Kalau upaya meningkatkan, bisa jadi PTK, bisa jadi kuantitatif, atau eksperimen. Bu Nursima, yang mana? Maksudnya bagaimana Bu? Saya kurang. Ya, metode penelitiannya kemarin di mata kuliah PKP ambilnya apa? Kalau Bu Yulita ini PTK Bu ya? Metode penelitiannya PTK. Iya, Ibu. Nah, kalau Bu Nursima apa metode penelitiannya? Saya juga PTK Bu. Oh, PTK juga. Oke, baik. Artinya waktu itu di kelas 6. Oke, baik. Sudah ada datanya, sudah dilakukan, berarti PTK nanti tinggal harusnya dulu sudah disettingkan ininya ya, indikatornya. Indikator keberhasilannya apa gitu ya. Jadi itu nanti dimunculkan dalam artikel. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu Nursima sebelum kita lanjutkan? Tidak Bu. Tidak ada? Ya. Sudah bisa menuliskan kutipan ya? Bisa menuliskan kutipan? Bisa Ibu. Bukan, Bu Nursima? Iya Bu. Ya, Bu Nursima asalnya dari mana sih Bu? Dari Ambon Bu. Oke. Jauh ya, Mbak Yulita di Papua, yang satunya di Ambon, Maluku ya, jauh. Oke, baik. Sudah bisa menuliskan kutipan, Bu Nursima? Saya belum begitu paham Ibu. Oke. Nah, kalau kutipan, cara menuliskannya itu mengambil 2 teknik ya. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, silahkan nanti dicek di YouTube saya ya, di link di aktivitas belajar 2. Kemarin tuh web 1 kita sudah bahas itu. Biar nggak bolak-balik ya. Bisa, Bu Nursima? Bisa Bu. Oke, baik. Nanti silahkan dipelajari lagi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang itu ya. Oke,
Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan ke materi tadi ya, sambil nanti kita akan cek artikelnya. Nah, ini teman-teman. Tadi sudah sampai metodologi atau metode penelitian. Sekarang adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini proporsinya paling banyak. Dia 40-60% dari total keseluruhan artikel. Kalau artikel Anda itu 10 halaman ya berarti kurang lebih dia 6 halaman sendiri, ya, 4-6 halaman sendiri. Ya, kenapa? Karena dia adalah rohnya gitu. Kalau pendahuluan tadi kan belum sampai ke inti, ya. Metode itu cara pengumpulan datanya, cara pelaksanaan penelitian. Nah, ini hasil dari apa yang sudah Anda kumpulkan di lapangan. Isinya menjawab pertanyaan what, why, dan what else. Oke. Nah, mulai dari sebentar, aduh kenapa ini? Nah, what? What atau apa? Ya. Temuan apa yang Anda peroleh, Anda hasilkan di dalam penelitian itu? Nah, temuan atau finding, ya, result sama aja. Ini bukan pakai data mentah. Jadi datanya jangan angka dalam tabel setiap anak nilainya sekian, nggak boleh begitu ya. Jadi nanti perlu dihitung dulu secara statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif itu nanti Anda kan sudah pernah dapat mata kuliah itu ya. Jadi pengolahan data diolah dulu. Dari data yang mentah itu kita olah berapa sih rata-ratanya, berapa sih mediannya, modusnya, nilai terendah, nilai tertinggi gitu ya. Kemudian kita juga bisa ubah menjadi bentuk grafik, diagram gitu kan. Nah, itu adalah hasil pengolahan data ya. Apa yang kita temukan? Oh, ternyata ada peningkatan. Ya, peningkatan dari prasiklus ke siklus 1, dari siklus 1 ke siklus 2. Belum selesai nih, ternyata saya masih harus lanjut ke siklus 3 karena belum stop gitu kan siklusnya. Berarti ada peningkatan dari siklus 2 ke siklus 3. Nah, artinya di situ kita akan masukkan ke tabulasi data ya, ke tabel atau grafik. Oke. Kemudian ada why. Kalau tadi apa, sekarang why atau kenapa. Seperti apa sih hubungan antara yang Anda temukan tadi, temuan, dengan konsep dasar atau variabel yang diteliti. Jadi variabelnya apa? Pemahaman ya. Jadi kalau kita bicara tentang metodologi penelitian, ada variabel X dan variabel Y. Variabel X itu adalah variabel yang diubah-ubah atau variabel bebas. Nah, variabel Y itu adalah variabel yang tergantung dari variabel X, ya. Dia terikat atau tergantung dari variabel X dengan model pembelajaran tertentu. Hasilnya, ya, pemahamannya ya tergantung dari model pembelajarannya. Gitu, ya. Jadi itulah yang disebut dengan variabel. Yang diubah-ubah itu namanya variabel bebas, yang tergantung namanya variabel terikat atau variabel tergantung. Kemudian variabel satu lagi namanya variabel kontrol. Dia dikontrol, tidak digonta-ganti. Ya. Itu kalau di eksperimen, jenis penelitian eksperimen sangat-sangat diperhatikan. Kemudian misalkan tadi, ada nggak hasil peningkatan itu dengan konsep atau variabel Anda, misalkan tentang pemahaman ya. Hubungannya seperti apa sih? Nilai ini perubahannya seperti apa terkait dengan pemahaman? Ya. Kemudian what else? Apalagi? Apalagi itu berarti kita membandingkan hasil yang sudah Anda kelola tadi, sudah diolah, temuannya dibandingkan dengan penelitiannya orang lain. Lagi-lagi kita akan cari referensi yang relevan, memadai atau cukup, dan juga mutakhir ya, untuk membandingkan bahwa hasil Anda itu diperkuat atau justru berbeda dari temuan yang lain. Nah, oke. Jadi begini, kadang-kadang Bu, saya PTK tapi kok nggak meningkat ya. Saya PTK tapi kok saya tidak sama dengan hasil temuan orang lain. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi yang mungkin memang berbeda. Penelitian kita itu kita yang lakukan ya. Mungkin ada perbedaan kondisi gurunya, penguasaan materi gurunya, atau bahkan anak-anaknya, ya. Atau mungkin
kelas Anda itu materi matematika tapi diajarkan di jam terakhir. Nah, itu kan ada sesuatu yang memang kondisinya berbeda, ya. Hasilnya berbeda, ya wajar gitu. Dan itu perlu diuraikan. Nah, dengan argumentasi yang logis gitu. Tidak ada penelitian yang salah. Tidak ada penelitian atau hasil penelitian yang salah selama Anda melakukan prosedur yang benar. Oke. Prosedur Anda sudah secara logis benar. Maka hasilnya apapun itu temuannya, ya sampaikan. Tidak perlu mengubah. Nah, ini yang kadang-kadang diubah-ubah datanya. Ini biar 2 siklus selesai, ya, nilai anak-anak saya naikkan. Nggak seperti itu. Ya, karena PTK itu kan sejatinya menjadi sebuah solusi untuk menangani problem atau masalah yang ada di kelas. Ya, penelitian tindakan kelas. Classroom action research. Anda melakukan penelitian itu untuk menangani permasalahan yang Anda temukan sendiri sebagai seorang guru di kelas Anda. Ya. Jadi, ya sampai berhasil. Ya, jadi tidak perlu kok Anda harus mengubah data. Nah, justru ya sampai seberhasil itulah harapannya agar di masa mendatang tidak muncul lagi permasalahan yang sama atau serupa. Kan gitu ya. Kemudian, nah, pembahasan itu bukan sekedar baca angka, bukan sudah dibuat grafik, dibuat tabel, terus diuraikan dalam kalimat, bukan begitu. Tapi Anda deskripsikan. Oh, ternyata nilai terendahnya sekian, nilai tertingginya sekian. Ternyata ada peningkatan. Kalau dulu dulu rata-ratanya itu 80. Dulu rata-ratanya 60, sekarang rata-ratanya 75. Berarti sudah ada peningkatan rata-rata. Ya. Kenapa ada peningkatan rata-rata? Nah, itulah yang Anda uraikan. Jadi bukan sekedar Anda baca tabel, enggak, ya. Pembahasan itu bukan sekedar menguraikan angka, tapi maknanya apa? Alasannya apa? Dukung lagi dengan teori, gitu. Oke. Ini juga ada nih contoh judul, ya, variabel-variabel yang ada di judul itu dikupas semuanya, mulai dari modelnya, sintaksnya seperti apa sih, sintaks misalkan PJBL, kemudian misalkan inquiry, model pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, itu seperti apa sih, ya itu diungkapkan semua. Kemudian nanti peningkatan pemahaman pembelajaran, ya, pemahaman materi misalnya, itu juga dikupas tuntas lagi. Jadi seperti itulah esensi dari membahas, gitu ya. Nah, biasanya ini digabung, tapi ada juga yang memisahnya. Tapi kalau yang UT kita gabung ya antara hasil dan pembahasan. Oke, gitu. Nah, kemudian, ini muncul ini semacam ini ya, ada tabel, nanti ada grafik, gitu ya. Analisis datanya sudah ini data matang ya, bukan yang mentah, artinya sudah diolah begitu, sudah diorganisasikan. Kemudian ini maknanya apa ya, jadi dari sini, dari data tabel ini maknanya apa, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sudah termasuk kategori yang sangat baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran yang digunakan itu cenderung mendorong peningkatan problem solving-nya. Ini kan makna dan kesimpulan dari temuan Anda, gitu ya. Ternyata berhasil, kan gitu. Kalau nggak berhasil pun tidak ada masalah. Tapi kalau PTK kan harapannya sampai berhasil ya. Nah, temuan dibahas dengan penjelasan yang tajam dan didukung dengan referensi yang relevan. Nah, untuk menemukan novelty atau kebaruan. Nah, jadi referensi yang Anda nanti kutip ya, untuk sebagai pembanding itu mulai dari artikel, jurnal, proceeding, penelitian orang, deskripsi, tesis, dan lain sebagainya. Yang jelas adalah hasil penelitian. Sekali lagi hasil penelitian, bukan kajian literatur atau kajian pustaka. Ya. Oke. Nah, ini temuan Anda sama nggak dengan penelitian sebelumnya ya? Beda atau sama? Alasannya apa? Nah, itu harus dijelaskan dengan argumen yang logis begitu ya. Oke.
Mungkin juga Anda perlu menjelaskan tentang keterbatasan atau limitation. Penelitian ini terbatas pada apa gitu ya, pada materi ini. Kemudian pelaksanaannya satu siklusnya berapa pertemuan misalkan. Satu siklus nggak hanya satu pertemuan boleh loh ya. Kemarin Anda satu siklus berapa pertemuan ya? Kalau saya Ibu satu siklus, satu pertemuan. Oke. Baik. Iya, Bu. Ya, boleh lebih dari itu sebenarnya. Ya rata-rata orang kalau melakukan penelitian PTK itu satu siklus itu satu satu pertemuan, padahal tidak begitu. Kalau memang belum selesai ya sintaksnya, kalau PJBL nggak mungkin di dalam satu pertemuan selesai, nggak mungkin, karena saya yakin PJBL itu 2-3 pertemuan biasanya. Nah itu baru satu siklus begitu. Jadi makanya tergantung dari sintaksnya. Kalau memang dari satu hari bisa selesai, ya memungkinkan satu siklus itu. Ya, berarti ada pretest post-testnya ya di dalam satu hari ya? Iya, Ibu. Oke. Ada, Bu. Oke. Baik. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah daftar pustaka. Jangan lupa, oh ya, Bu Nursima jangan lupa mencoba untuk menggunakan Mendeley ya. Bu Nursima sudah pakai Mendeley belum, Bu? Ini yang gratisan Mendeley soalnya. EndNote juga boleh sih sebenarnya, atau Zotero. Halo, Bu Nursima? Bagaimana, Bu? Sudah bisa menggunakan reference management system? Manajemen sistem seperti apa, Ibu? Mendeley. Mendeley sudah pernah dengar aplikasi Mendeley? Belum? Belum pernah dengar tiga-tiganya, Ibu. Oh, oke. Yang gini. Saya akan coba tunjukkan dulu ya. Mendeley, saya punya artikelnya ya. Saya tutup dulu ya sebentar. Saya carikan artikel, kita nanti coba praktek ya. Kita download nanti ya Mendeley itu. Ditutup. Kita coba mana nih. Nggak ada yang artikel. Saya suka apa? Contoh artikel. Ini contoh artikelnya ya. Saya akan tunjukkan ya. Filmnya waktu itu. Mana ya? Oke. Sudah kelihatan kah? Screen saya sudah kelihatan? Ibu. Ya. Sudah. Saya akan tunjukkan Mendeley. Saya kebetulan punya 2 versi Mendeley ya. Yang ini Mendeley desktop, tapi di laptop saya yang Windows 10 ke atas itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi rata-rata sekarang sudah mulai pakai yang reference manager. Saya menggunakannya Mendeley reference manager. Nanti datang aja ke ke Google, kemudian klik cara mencari Mendeley gitu ya. Nah, Mendeley download for PC ini misalnya. Nah, ini nanti langsung aja ke sini ya. Ini untuk nyari Mendeley-nya, kemudian nanti di-download terus di-install. Nah, download now for Windows misalkan. Ini reference manager ya for desktop. Saya akan coba downloadkan. Nanti bisa Anda cari cara untuk installnya gimana ya di YouTube ya. Karena saya sudah terinstall. Nah, kalau punya saya seperti ini tampilannya. Saya sudah memasukkan banyak sekali artikel dan kutipan-kutipan, artinya saya sudah sering menggunakan Mendeley gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakan Mendeley yang terbaru? Kalau yang versi desktop itu
agak sedikit beda, tapi sebenarnya sama sih ya antara yang desktop maupun yang reference. Nah, kalau sudah diinstal, nanti kemudian kita import ke Word kita. Nah, jadi ketika kita buka Word, nanti otomatis si Mendeley-nya itu akan dia jadi add-on. Ya, add-on itu berarti aplikasi yang nempel gitu, yang ditambahkan. Nah, seperti ini saya buka dulu Mendeley site-nya. Oke. Nah, ini adalah contoh artikel orang atau kita anggap punya kita lah ya. Saya akan menambahkan kutipan dari luar, dari sebuah artikel ke sini. Nah, caranya yang pertama, saya akan menambahkan dulu file boleh, saya add reference dulu, ya. Add reference ini ada beberapa pilihan, ada import file, import folder, library, gitu ya, macam-macam. Atau menambahkan secara manual. Biasanya nih kalau bukunya punya buku cetak, kita berarti tinggal memasukkan referensinya secara manual. Diisi secara manual. Anda tidak perlu mendownload artikelnya. Saya akan import file from komputer misalkan. Saya punya artikelnya gitu ya. Misalkan saya punya dari, ini tadi ya, tutorial tadi ya. Tuton kemudian. Nah, misalkan ini ya, saya masukkan punyanya Ririn dan Cynthia ini nih. Oke. Nah, ini ya. Kalau saya karena sudah banyak sekali, ya saya biasanya bikin folder ya. Kalau teman-teman mungkin hanya baru dipakai ini, ya tidak perlu bikin folder, nggak apa-apa. Oke, ini kita akan coba cek di recently edit ya. Recently edit ini apa sih judulnya tadi? Nah ini, pena Anda pembuatan video. Nah ini masih keliru ya. Judul ini kita masih bisa edit, maka saya akan change. Ya, ini bukan report melainkan artikel. Oke, kita pilih yang artikel di bagian sini. Mana? Mana ya artikel ya? Oh, jurnal artikel. Nah, ini ya. Kemudian bagian judul ini kan kita harus ubah lagi, ya. Pembuatan video tutorial sebagai media pembelajaran belum. Nah, sudah benar. Autornya siapa? Autor itu pengarang ya. Ternyata keliru nih. Ini pendidikan jurnal ini hapus karena dia nggak masuk. Kemudian ini salah. Atau saya masukkan secara manual aja ya nanti ya. Ririn Cynthia ini nggak ada. Ini Anda pena nggak ada. Rin Cynthia benar. Hairul Saleh sudah benar ya. Oke. Year-nya, tahunnya adalah 2023. Kita lengkapi dulu untuk metadatanya. Ini month, day-nya nggak usah. Kemudian issue. Issue itu adalah nomor, ya, nomor terbitan. Nomor berapa nih? Nomor 1. Ya, kemudian nama jurnalnya apa? Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Nah, ini pastikan Anda sudah mengisi metadatanya dengan benar ya. Karena kalau tidak, nanti tidak masuk ke kutipan mereka. Kemudian page-nya juga boleh dimasukkan antara 20 sampai 29. Yang wajib diisi ya ini ya, 20, 29. Nah, kemudian volume dari terbitan ini volume berapa? 1. Kemudian apa lagi ya? DOI. Nah, DOI ini di sini kebetulan nggak ada nih. Nanti ini boleh diisikan ya, sesuaikan dengan yang ada di artikel tersebut. Kalau buku perlu menambahkan ISBN, oke? Kalau sudah ini berarti sudah terisi ya. Metadatanya sudah lengkap. Kemudian di bagian artikel Anda akan memasukkan punyanya si Cynthia tadi kan, ini ya, Cynthia Saleh ini. Saya akan letakkan, saya mau masukkan yang bagian mana sih Cynthia Saleh? Kita baca dulu. Nah, baru di parafrase. Yuk kita coba bikin kutipan bareng-bareng yuk teman-teman. Kita akan bikin kutipan bareng-bareng. Saya pakai yang terbaru gini aja deh. Yuk, kira-kira nuliskan kutipan secara langsungnya bagaimana? Kalau kutipan langsung berarti, misalkan ini ya, nama jumputan berasal dari kata jumput, yang mana artinya mengambil kain dengan cara dicomot ya. Oke, nah ini. Nah, ini saya copy saja, kemudian saya letakkan di sini. Nah ini ya.
Kalau kata apa namanya tadi kutipan langsung, berarti gimana? Kutipan langsung harus seperti apa? Berarti harus diberi tanda kutip ya. Oke. Yang ini nggak usah ada kutipan tapi miring aja. Nah, begini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan buka lagi Mendeley-nya. Saya tadi sudah buka Mendeley belum ya? Reference, maaf. Kita masukkan punyanya si Cynthia tadi ya. Nah, ini ya. Pembuatan video. Nah, ini. Saya akan masukkan di sini insert citation. Nah, seperti ini, baru titik ya. Ini kutipan langsung. Nah, kalau kutipan tidak langsung, berarti kita harus parafrasekan ya. Kutipan tidak langsung. Yuk, ada yang bisa membantu? Nulis apa untuk kutipan tidak langsungnya? Berarti kita ubah kalimatnya. Nah, misalkan di Indonesia kita mengenal tie-dye dengan sebutan jumputan. Kain jumputan terkenal dan dikagumi banyak orang karena proses pengerjaannya murni handmade. Nah, dan hasil motifnya juga unik. Kira-kira kalau jadi kutipan tidak langsung bagaimana teman-teman? Kalimatnya. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Halo? Halo, Ya, Bu. Bu Nursima boleh mencoba Bu kutipan tidak langsungnya bagaimana? Kalimatnya yuk kita belajar bareng. Kutipan tidak langsungnya bagaimana Bu untuk kalimat ini? Di Indonesia kita mengenal bla 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 sampai ini. Yuk, silakan. Atau Mbak Yulita, boleh? Halo? Bisa? Bu Nursima? Bisa dibantu? Saya akan coba dulu ya kopikan. Saya akan kopikan nanti biar kita nulisnya enak ya. Kalau baru memulai nulis, kita tulisnya gini dulu. Nah, saya akan tuliskan di bawahnya. Nah, kita ubah bentuk kalimatnya ya. Berarti menjadi begini. Batik. Mana tadi? Kain jumputan merupakan motif yang sangat dikagumi di Indonesia ya, karena memiliki motif yang unik. Nah, seperti ini ya. Intinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru disebut dengan kutipan tidak langsung, teman-teman ya. Karena apa? Kita tidak sama persis dengan apa yang kita baca. Oke. Nah, seperti ini baru kita masukkan punyanya si siapa? Ini tadi si mana tadi ya? Nah, ini Cynthia. Atau juga kita boleh ubah seperti ini. Saya masukkan dulu insertion dengan gaya yang mirip seperti ini. Saya taruh dia di bagian depan. Kemudian yang bagian depan ini kita hapus tanda kurungnya. Menyatakan bahwa motif kain jumputan sangat merupakan salah satu motif yang cukup digemari
oleh masyarakat Indonesia. Ya, karena proses pembuatannya yang cukup mudah. Misalkan gini. Nah, ini pun sudah merupakan pengubahan frase kalimat ya. Jadi ini sudah masuk ke kutipan tidak langsung. Nah, oke. Seperti ini. Ya. Bisa dilihat ya perbedaannya ya. Dari yang ini tadi, sebentar saya hapus. Yang ini tadi adalah kutipan langsung, teman-teman. Ini kutipan langsung dari artikel tadi ya. Oke. Kemudian yang ini, yang bawah ini adalah kutipan tidak langsungnya. Nah. Oke. Oke. Begitu ya Bu Nursimas. Jadi ini cara menggunakan Mendeley. Ya. Sedikit enak begitu ketika nanti kita sudah menggunakan banyak referensi. Nah, cara memunculkannya sebagai daftar pustaka, kita akan tuliskan daftar pustaka. Nah, ini gampang banget. Tinggal nanti kita keluarkan aja. Di bagian sini, citation setting. Di bagian sini, maaf. Sini insert bibliografi ya. Nah, continue. Nah, ini sudah muncul otomatis. Nah, jadi nanti tinggal memilih. Dia itu buku, dia itu artikel, dia itu undang-undang misalkan. Ini sudah tinggal otomatis diatur. Dan citation style-nya kalau di UT itu pakainya yang ini, American Psychological Association ya, atau apa edisi ke-7. Oke. Nanti Bu Nursima boleh mencoba untuk menggunakan Mendeley Bu ya. Next, teman-teman saya harapkan untuk bisa menulis artikelnya ya di penugasan selanjutnya. Kemudian nanti kita akan bahas lagi ya. Mungkin di hari yang sama ya. Sebentar saya cek jadwalnya dulu. Jadwalnya di tanggal berapa ya? Di pertemuan sebentar. Web ketiga itu di web pertemuan ke-9. Berarti ini sudah pertemuan, ini sudah kegiatan belajar berapa ya? 7 atau 8 ya? Saya kok lupa. Bentar, karena ini yang nggak bisa dibuka e-learningnya. 8 Bu. Ini sudah 8? Iya Bu. Oke, berarti minggu depan kita akan masuk ke web yang ketiga ya, teman-teman ya. Iya Bu. Oke, 8 berarti minggu depan. Kalau hari Kamis lagi bisakah? Bisa Bu, Hari Kamis insyaallah. bisa Ibu. Oke, hari Kamis sore seperti ini ya. Iya Bu. Oke, setengah 4. Oke, baik. Teman-teman, silakan nanti mulai untuk menuliskan ya. Sudah ada judulnya, dibuat kerangka, sudah belajar nulis kutipan. Hari ini kita juga sudah mencoba untuk belajar mengenai artikelnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti saya akan coba berikan materi-materi tadi. Kalau e-learningnya sudah bisa diakses lagi, saya akan berikan di e-learning atau saya berikan di grup ya, grup WhatsApp biar lebih cepat gitu. Nanti silakan dibaca contoh-contoh artikelnya, kemudian materi PPT saya tadi juga akan saya share. Oke, sebelum diakhiri, oh ya, saya ingatkan sekali lagi teman-teman, mata kuliah ini wajib lulus ya. Wajib lulus itu berarti nilai minimal Anda adalah 75. Dan jangan lupa, Anda harus bebas. Suaranya putus-putus Bu. Halo? Suaranya putus-putus Bu. Putus-putus. Oke, mungkin sinyal ya. Oke, saya ulang ya. Mata kuliah ini wajib lulus. Ya. Minimal nilainya berapa? Ada yang masih ingat? Nilai minimal wajib lulus 75. Di mata kuliah. Betul. Karil itu 75. Ya. Iya, Bu. Dan teman-teman harus bebas plagiat. Jadi nanti artikel yang Anda unggah itu kalau bisa sudah dicek plagiarismenya. Ya, beli aja di Shopee ada. Atau coba diunggah ke e-learning, nanti kalau di tugas 4, itu biasanya ada pengecekan di situ. Jadi sudah otomatis oleh sistem e-learning. Nah, maka nanti silakan otomatis. Nilai maksimalnya untuk dianggap agar tidak plagiat itu 25%. Ya.
Kalau sudah melebihi itu, maka dianggap plagiat. Itu sebenarnya similarity check. Anda bisa ngeceknya pakai Turnitin. Beli aja di Shopee banyak tuh. Coba diminta untuk ngecekin dulu gitu ya. Boleh seperti itu. Baru nanti coba di-upload di sistem e-learning. Oke. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Tolong benar-benar teman-teman hindari plagiat itu ya. Dengan cara menggunakan kutipan tidak langsung. Ya. Kalau bisa kutipan-kutipan itu tidak langsung. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Ibu izin Ya. Bu. Ya. Yang waktu pertemuan kemarin Ibu sudah suruh sempat susun yang karya ilmiahnya. Ya, saya sudah sempat susun. Apakah bisa saya kirim ke Ibu atau nanti di pertemuan selanjutnya Bu baru kita bahas? Boleh sih kalau sudah sebagian. Sudah lengkap belum? Sudah lengkap belum? Progresnya seberapa? Sudah sampai di daftar pustaka Ibu. Oh, boleh. Tapi ya, saya belum yakin apakah bagaimana kekurangannya Bu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Minggu depan kan kita akan membahas itu ya. Jadi ini tugas 2 berarti tugas 3. Nanti di tugas 3 silakan dikumpulkan. Ya, sambil nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Ya, semoga minggu depan nanti lebih banyak lagi teman-teman yang join ya. Jadi kita bisa lebih kaya begitu. Iya, ya. Bu. Bu Nursima juga ya. Tolong dibuat artikelnya Bu ya. Iya, Bu. Baik. Oke, baik. Begitu teman-teman, untuk pertemuan hari ini sudah cukup, tidak ada yang mau tanyakan lagi. Jadi tugasnya langsung dikirim di e-learning saja Ibu? Iya, di e-learning aja. Kalau minggu depan kita akan bahas satu-satu, saya akan minta teman-teman untuk share screen ya. Baik Ibu. Ya, begitu. Jadi mohon besok membukanya dengan laptop biar lebih mudah untuk share screen. Disiapkan dulu. Bu, mohon maaf yang kemarin tugas 1 itu kan sudah ada rencana judul artikelnya Bu, kita sudah upload. Ya. Terus Ibu belum lihat ya Bu? Yang tugas 1 saya belum lihat Bu. Iya, kan kita sudah ajukan artikel kita 1 Bu. Iya, judulnya kan, baru judulnya kan, belum artikel kan? Iya Bu. Iya, judulnya sesuai yang tadi Ibu sampaikan kan Bu? Iya. Iya. Judulnya saya tidak masalah. Yang saya minta Ibu membuat artikelnya. Dari judul itu, kan kemarin sudah bikin judul dan kerangka. Iya. Nah, sudah bikin kutipan juga kan? Iya, kutipan iya. dan 13. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, maka mulai dituangkan menjadi sebuah tulisan. Ya, tadi artikel itu komponennya mulai dari judul, kemudian ada identitas penulis. Nanti Bu Nursima mohon dicantumkan nama Bu Nursima, pembimbing kemarin PKP, dan nama saya. Jadi ada 3 orang ya di dalam artikelnya ya. Iya Bu. Oke. Kemudian identitas penulis, kemudian nanti sampai dengan bekerjanya di mana gitu. Kemudian juga nanti ada abstrak ya. Abstrak itu ditulisnya terakhir. Kemudian ada kata kunci, kemudian ada pendahuluan ya, sampai dengan metode penelitian, hasil pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, sampai dengan daftar pustaka ya, itu semuanya harus muncul. Ya, begitu ya Bu Nursima ya. Ya. Kalau kajian pustakanya tidak ya Bu? Tidak wajib sih. Tidak wajib. Ya. Sebenarnya ada beberapa jurnal yang seperti itu. Tapi secara umum biasanya tanpa kajian pustaka. Karena kajian pustaka sudah masuk di bagian pendahuluan. Sudah include di sana. Iya, makasih Bu atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Begitu ya. Berarti silakan mulai untuk disusun ya Bu Nursima ya, dengan judul yang tadi. Dengan modal pembelajaran yang apa tadi, real dan praktis tadi ya. Untuk matematika. Oke.
Oke, baik. Ini nanti karena saya rekam, saya akan uploadkan rekamannya di YouTube. Saya akan letakkan di aktivitas belajar 6 dan nanti saya akan share juga di grup WhatsApp ya. Mohon ditunggu. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini teman-teman, Bu Julita dan juga Bu Nursima. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya, hari Kamis. Jangan lupa artikelnya dipersiapkan. Oke, saya akhiri untuk kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beda 2 jam soalnya ya. Beda 2 jam ya dari sini. Berarti di sana jam berapa, Bu? Jam sekarang jam mulainya setengah 8. Oh, mulainya jam 6. Ya, setengah 8. Oke. Selesainya setengah 8. Oke, baik. Terima kasih. Saya matikan ya. Iya, Bu.